Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di video kemarin bahwa Bitcoin masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya dan minimal kita bakalan hit ke angka 98.000 dolar. Nah, pada akhirnya kita telah melihat hal tersebut terjadi. So, di video hari ini kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga apa yang sebenarnya sedang terjadi di belakang layar. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat secara global, crypto market cap kembali ke angka 3,23 triliun dolar atau naik sekitar 1,14%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 2,71% ke 0,248 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sedikit banyak data yang kita lihat tadi malam itu membantu ya sentimen positif untuk market secara overall. Di mana kita melihat continuing jobless claim dan juga initial jobless claim itu serempak mengalami peningkatan. Oke. Dan kita lihat continuing jobless claim itu naik dari 1.845 menjadi 1.869 dan untuk initial jobless claim-nya itu naiknya lebih signifikan daripada perkiraan. Perkiraannya kita naik kurang lebih 214.000 menjadi 215.000, tetapi pada kenyataannya kita naik sampai 219.000 dolar. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan, apalagi kalau peningkatannya tajam, tentunya itu akan menjadi concern bagi The Fed dan ada potensi mereka akan kembali memikirkan untuk melakukan pemotongan suku bunga. Karena tentunya pengangguran yang meningkat di Amerika Serikat itu dampak dari suku bunga yang cukup tinggi di Amerika Serikat sampai dengan sekarang. Sehingga mau tidak mau perusahaan dipaksa untuk memangkas cost seefisien mungkin, salah satunya dengan cara melakukan PHK. Itulah yang kemudian membuat kita melihat ada peningkatan dari segi pengangguran di Amerika Serikat untuk beberapa waktu terakhir. Tetapi untuk sementara memang sepertinya belum menjadi concern bagi The Fed karena peningkatannya mungkin belum signifikan banget. Dan untuk unemployment rate sendiri juga masih di angka yang cukup oke. Sehingga mungkin itu belum menjadi sebuah hal yang memicu The Fed untuk kembali memikirkan soal uh, pemotongan suku bunga. Tapi kita bakalan lihat nih ke depannya beberapa bulan ke depan apakah akan ada clue yang membuat nantinya The Fed kembali memikirkan soal pemotongan suku bunga. Salah satunya menurut saya adalah dengan peningkatan dari pengangguran Amerika Serikat. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kemudian mungkin disambut dengan positif juga oleh market sehingga kita melihat Bitcoin itu mengalami kenaikan secara harga. Nah, yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat selama 24 jam terakhir itu ada kurang lebih 250 juta dolar yang liquid dan hampir 70%-nya itu datang dari arah short. Sehingga kita bisa tahu bahwa sedikit banyak peningkatan dari Bitcoin selama 24 jam terakhir itu juga sedikit dibantu oleh yang namanya short squeeze. Kita tahu bahwa dari angka 96.000 sampai kurang lebih 100.000 dolar itu memang terdapat tumpukan likuidasi yang angkanya cukup besar. Dan di video kemarin saya sampaikan bahwa kita kemungkinan bakalan at least ngeritas ke area 98.000 atau bahkan bisa hit sampai ke angka 100.000 dolar. Nah, apa alasannya? Yaitu salah satunya adalah kita kalau melihat liquidation heat map untuk sekarang, teman-teman, dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa kemarin terjadi semacam short squeeze, oke, dari area range 97.000 atau 96.900-an lebih spesifiknya, sampai ke kurang lebih 98.000 itu terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi. Tetapi guess what? Tumpukan likuidasi tersebut belum berakhir di sini. Dan kalau kalian perhatikan, area likuidasi yang jauh lebih besar justru daripada 97.000 sampai 98.000 itu adalah di area 99 sampai kurang lebih 100.000 dolar.
Dan kita hanya terpaut kurang lebih 1.000 atau 2.000 dolar lagi dari angka 100.000. Jadi kalau menurut saya pribadi nih teman-teman, ada chance yang cukup besar kalaupun kita mau mendapatkan rejection lagi dan kembali drop, at least kita akan ngeliquid dulu orang-orang yang berada di area ini. Udah nanggung banget dong gitu kan. Kita hanya tinggal nge-push 1.000 2.000 lagi untuk ngeliquid sebanyak ini daripada kalau diturunin sekarang dan kita harus mendorong sampai kurang lebih 93.000 untuk bisa mendapatkan likuidasi yang angkanya lumayan. Nah, kalau kita zoom out ke 3 bulanan, kita zoom out ke 6 bulanan, kita juga bisa mengetahui bahwa untuk sekarang memang kalau dilihat ya tumpukannya 6 bulan terakhir, yang tumpukannya lumayan banyak itu di bawah ada di sekitaran 89 sampai kurang lebih 86.000 dolar. So itu areanya cukup jauh dari harga kita sekarang. Sedangkan untuk meliquid angka yang lumayan di atas harga kita sekarang, itu kita cukup push kurang lebih sampai 99 sampai 100.000. Ya, tentunya kalau ditanya ke saya lebih cenderung meyakini bahwa kita akan at least nge-retest ke area tersebut dulu. Sebelum pada akhirnya kalau memang kita kembali mau mendapatkan rejection, rejectionnya mungkin akan datang ketika kita melewati area ini sedikit dan kemudian start untuk kembali sell off. Ini pun kalau memang kita masih mau sell off ya teman-teman, tidak ada kewajiban Bitcoin untuk melakukan hal ini. Oke, itu yang perlu menjadi catatan kalian. Dan kalau misalnya ditanya, apa yang terjadi selama 24 jam terakhir? Ya, sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin ya. Di video kemarin saya sampaikan bahwa karena Bitcoin juga telah berhasil untuk kembali reclaim 96.000 sebagai supportnya, maka saya sampaikan at least kita akan ngeretest ke area 98.000 menurut saya sebelum mendapatkan any sort of resistance. Dan persis dari area 98.000 kalau teman-teman perhatikan, kita kemudian mendapatkan rejection. Ya karena memang area tersebut merupakan area resistance dari area trendline ini. Tetapi berita positifnya adalah per hari ini kita sudah berhasil juga untuk breakout di atas trendline tersebut. Sehingga menurut saya pribadi ada chance yang cukup besar bahwa kita akan melanjutkan rally minimal kembali ke kurang lebih area 99.500 sampai 100.000 dolar untuk meliquid orang-orang yang mungkin berada di atas area tersebut. Dan ketika kita nyampe ke area itu tentunya akan menjadi sangat penting untuk kita pantau bagaimana reaksi market. Oke, apakah masih terdapat selling pressure yang cukup besar di sana sehingga kita kemudian kembali mendapatkan sell off, ataukah pada akhirnya Bitcoin akan mampu kembali menjadikan area 100.000 dolar sebagai area supportnya. Kalau memang itu yang kita mau lakukan, maka saya mau melihat ada break mungkin di atas angka 102.600-an, and then kita start mendapatkan retest beberapa hari konsolidasi. Nah, kalau itu yang terjadi, saya rasa kita bisa dengan cukup yakin mengatakan bahwa Bitcoin harusnya telah kembali berhasil reclaim area 100.000 sebagai area supportnya. Nah, kenapa ada catatan harus konsolidasi dulu selama beberapa hari? Karena sebelum-sebelumnya, teman-teman, kita mendapatkan banyak sekali trap, gitu ya, jebakan. Yang mana aja, kalau kalian lihat di sini, kita berhasil break di atas 100.000, tapi itu tidak bertahan sampai sehari bahkan. Oke, di sini juga sama, kita berhasil break di atas 100.000, tapi juga tidak bertahan sampai sehari. Kita juga melakukan hal yang sama di sini. Oke, kita break di atas 100.000, yang di sini. Dan kita tidak bertahan, di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Oke. Nah, yang kita mau modelnya itu seperti ini, teman-teman. Kita bisa konsolidasi selama ya 2-3 hari lah. Kalau kalian lihat ini konsolidasi dari 11 Desember sampai kurang lebih 13-an sebelum pada akhirnya kita kembali start mendapatkan rally, ya kan? Beda cerita dengan yang di sini. Kalau teman-teman perhatikan kita hanya bertahan tidak sampai sehari dan juga di sini tidak sampai sehari. So, pergerakan Bitcoin nanti di area 100.000 dolar tentunya akan sangat penting untuk kita pantau. Oke? Nah, kalau misalnya ternyata kita kembali mendapatkan ada indikasi fake out, artinya kalau kita zoom in ke time frame lebih kecil ya, misalnya Bitcoin kembali rally dan kemudian berhasil break di atas 100.000, tapi pada akhirnya langsung sell off lagi dan misalnya kita melihat ada pembentukan trendline di sana yang telah berhasil kita break misalnya, maka ini justru bisa menjadi peluang untuk mencari short, teman-teman. Karena bisa jadi berarti kita akan kembali melihat semacam sell off sama seperti apa yang kita lihat di sini
atau di mana lagi contohnya tadi? Di sini atau di sini, ya kan? Rata-rata mengalami sell off lagi dan tentunya itu juga masih berpotensi terjadi. Jadi untuk short term, teman-teman, saya bullish, short termnya bullish. Selama area trend ini mampu kita hold, saya rasa kita akan hit ke angka $100.000. Tapi setelah nyampe ke area itu, bias saya menjadi netral. Saya mau melihat bagaimana reaksi market pada saat itu. Kalau misalnya kita mendapatkan ada indikasi fake out, maka tentunya saya akan flip menjadi bearish. Tapi kalau misalnya kita bisa konsolidasi beberapa hari di atas area $100.000, maka bias saya akan kembali flip ke arah bullish dan saya akan kemungkinan mencoba untuk mencari peluang untuk swing long lagi. Setelah kemarin kita sudah sampaikan bahwa kalau kita berhasil reclaim dari 96.000 dan retest, ini adalah entry buat saya. Nah, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup ini. Kalau ada, selamat. Harusnya kalian sekarang sudah berada dalam keadaan cuan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalian harusnya sekarang sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry, atau mungkin sudah ada beberapa yang start melakukan taking profit. Either way, tidak masalah buat saya selama teman-teman sudah hit certain risk to reward ratio minimal 2:1, ya kalian mau take profit silakan, gitu ya. Lalu, apa invalidasi dari scenario bullish-nya? Kalau tadi saya sampaikan kan menurut saya pribadi nih kita bakalan kembali melanjutkan kenaikan nyampe ke 100.000 kan, selama area trendline ini mampu kita hold gitu kan. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa menginvalidasi scenario bullish tersebut? Ya kan? Ya sesimpel kalau misalnya kita berhasil kembali jebol di bawah area trendline dan kemudian kembali nge-retest area trendline tersebut sebagai area resistance dan kembali drop, maka berarti kali ini kita berpotensi membentuk apa? Yang namanya head and shoulder. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka itu adalah pattern reversal tentunya yang harus kita waspadai dan kita bakalan kemungkinan kembali nge-retest ke area 96.000 kalau itu yang terjadi. Nah, 96.000 tentunya adalah merupakan area support dan kalau itu berhasil kita jebol juga, saya merasa chance-nya cukup kuat bahwa kita bakalan justru drop lagi dan membentuk lower low baru. Jadi pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin akan bergantung kepada bagaimana reaksinya ketika kita nyampe ke area 100.000, itu yang saya yakini. Tapi kalau memang kita tidak akan nyampe ke 100.000 dan akan sell off duluan, maka clue-nya adalah yang barusan. Kita sell off dan kembali reclaim di bawah trendline, kemudian membentuk head and shoulder. Kita kemungkinan akan drop minimal ke 96.000, tapi kalau 96.000 tidak mampu kita pertahankan, maka saya expect kita akan drop dan membentuk lower low baru. Jadi ini adalah skenario invalidasi dari skenario bullish kita ya. Jadi skenario utamanya atau skenario yang menurut saya probabilitasnya sekarang lebih tinggi terjadi adalah kita akan melanjutkan kenaikan dari sini dan hit ke kurang lebih area 100.000 atau bahkan bisa break sedikit di atas area tersebut untuk mungkin memancing orang-orang untuk membeli gitu ya, dan pada saat itu mungkin kita baru start akan mendapatkan semacam koreksi atau konsolidasi. Terus saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.